Pagi-pagi teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai metode psikoterapi untuk menjaga kesehatan mental masyarakat Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Michelle Patricia, yang kedua saya sendiri Meli Birbi Angelia, yang ketiga Jessica Wijaya, keempat Puspa Kirana, dan yang kelima Hayuna. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang menjadi krisis kesehatan dunia karena penyebarannya yang sangat cepat menurut WHO 2020. Menurut WHO 2020, masalah kesehatan mental yang terjadi pada pandemi COVID-19 ini yaitu meningkatnya tingkat stres dan kecemasan. Masyarakat cemas dan stres karena banyak faktor seperti pendapatan yang tidak sama, dan yang paling menjadi tekanan untuk masyarakat adalah risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama jika penularan virus corona ini masih belum diketahui secara jelas. Gejala penyakit umum lainnya dapat disalahartikan menjadi kasus positif COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bagaimana cara mengatasi gangguan mental seperti stres dan depresi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Banyak sekali masyarakat yang resah akibat pendapatannya yang menurun, tetapi pengeluarannya masih tetap sama besarnya. Metode psikoterapi ada banyak jenis dan cara. Tetapi yang paling sering digunakan adalah terapi stabilitas emosi, karena banyak pasien yang menggunakan metode tersebut akhirnya sembuh. Pada zaman sekarang, dengan adanya pandemi COVID-19, para psikolog memberikan jasanya melalui telekonseling. Mereka memberikan pelayanannya hanya melalui tatap muka secara virtual, tidak secara nyata, karena efek dari pandemi ini. Hasil yang didapatkan juga sangat memuaskan. Banyak yang sembuh dan tidak kembali lagi. Manfaat dari penelitian ini untuk diri kita pribadi adalah mengetahui cara penanganan gangguan kesehatan mental, terlebih di era pandemi ini. Selain itu, mengetahui metode psikoterapi yang bermanfaat untuk mengatasi masalah gangguan kesehatan mental. Serta manfaat penelitian untuk masyarakat luas adalah menginformasikan kepada masyarakat bagaimana solusi untuk penanganan gangguan kesehatan mental, terutama dengan adanya efek dari pandemi COVID-19, serta mencarikan solusi-solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan dan menangani masalah yang ada di masyarakat. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa dipanggil COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang menjadi krisis kesehatan dunia karena penyebarannya yang sangat cepat menurut WHO tahun 2020. Kejadian munculnya pandemi virus corona ini atau yang lebih dikenal COVID-19 kini mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Faktor penyebab tekanan yang mempengaruhi masyarakat saat pandemi COVID-19 diantaranya yang pertama yaitu resiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama jika cara penularan COVID-19 belum diketahui 100%. Gejala umum seperti masalah kesehatan lain, misalnya demam, dapat disalahartikan sebagai COVID-19 dan menyebabkan rasa takut terinfeksi. Faktor lain yaitu resiko penurunan kesehatan fisik dan jiwa pada kelompok-kelompok yang rentan seperti orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, kekhawatiran akibat pandemi COVID-19 akan menimbulkan masalah kesehatan mental yang diperkirakan akan meningkat hari demi hari selama pandemi ini berlangsung. Menurut WHO 2020, masalah kesehatan mental yang terjadi pada pandemi COVID-19 ini yaitu meningkatnya tingkat stres dan kecemasan. Meningkatnya stres dan tingkat kecemasan pada pandemi ini disebabkan oleh media sosial terus-menerus mendiskusikan status pandemi dan adanya informasi yang tidak akurat atau berlebihan dari media, sehingga dapat memengaruhi kesehatan mental, menambah tingkat kecemasan, dan mengakibatkan masyarakat merasa tertekan dan lelah secara emosional. Selain itu, karantina dan perubahan rutinitas juga menyebabkan kesepian, penggunaan alkohol, depresi, hingga perilaku bunuh diri. Stres merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan karena adanya tuntutan dalam suatu situasi yang menjadi beban serta di luar batas kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini dikutip oleh Yosef tahun 2009. Kecemasan atau ansitas merupakan rasa takut yang tidak jelas disertai dengan perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidakamanan. Hal ini dikutip oleh Stuart tahun 2016. Depresi merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan terganggunya alam perasaan seseorang, serta gejala penyertanya termasuk
perubahan pola tidur, nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa, tidak berdaya, dan keinginan bunuh diri. Hal ini dikutip oleh Made tahun 2010. Menurut WHO, pada tahun 2017, 264 miliar orang di dunia mengalami depresi. 24.621 orang mengalami gangguan kecemasan, dan 54.215 orang mengalami gangguan mental umum. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia pada usia 15 tahun ke atas yaitu sebesar 6%. Sedangkan menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas yaitu 9,8%. Sedangkan angka depresi di Indonesia pada usia 15 tahun ke atas sebesar 6,1% atau 706.689 penduduk. Data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI tercatat 1.522 orang mengalami gangguan kesehatan mental atau depresi akibat pandemi COVID-19. Psikoterapi merupakan rangkaian teknik dalam penanganan masalah psikologis tanpa menggunakan obat, walaupun terkadang psikoterapi juga menggunakan obat-obatan bersamaan dengan menangani penyakit mental. Berikut adalah kerangka berpikir kami ketika membuat program kreativitas mahasiswa bahasa Indonesia. Pada bulan Maret 2020, virus corona masuk ke Indonesia. Beberapa minggu setelahnya, penyebaran virus corona semakin meningkat, sehingga masyarakat Indonesia diwajibkan bekerja dari rumah. Akibat dari pandemi ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya berkurang secara drastis akibat aktivitas perekonomian yang terhambat. Selain itu, banyak masyarakat yang mengalami stres dan depresi karena perubahan situasi yang begitu cepat, sedangkan mental masyarakat belum kuat untuk menerima situasi pandemi ini. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang membutuhkan psikiater, tetapi mereka tidak berani mengunjungi psikiater karena berbagai stigma yang beredar di masyarakat Indonesia. Psikiater akhirnya membuka jasa konseling melalui daring dan menggunakan terapi emosi akibat meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.